Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Miranda Stambuk F551181180. Saya berasal dari Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, Prodi Teknologi Informasi, jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan algoritma Bridge and Bound beserta contoh kasus atau contoh soalnya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke contoh kasus atau contoh soal, apa sih algoritma Bridge and Bound? Nah, di sini adalah sebuah teknik algoritma yang secara khusus mempelajari bagaimana caranya memperkecil search tree menjadi sekecil mungkin. Algoritma Bridge and Bound biasa disebut BNB juga merupakan metode pencarian di dalam ruang solusi secara sistematis. Algoritma runut balik atau skema DVS, algoritma Bridge and Bound atau skema BVS, yaitu selanjutnya sesuai dengan namanya, metode ini terdiri dari dua langkah, yaitu bridge yang artinya membangun semua cabang tree yang mungkin menuju solusi. Yang kedua, bound yang artinya menghitung node nama yang merupakan aktif node yang disingkat node, dan node yang mana merupakan dead node yang disingkat dnode dengan menggunakan syarat batas constraint. Nah, di sini kita masuk ke soal atau contoh soalnya atau contoh kasusnya. Nah, di sini saya punya soal 1, yaitu maximize Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2. Ini sudah nilai Z-nya ya. Dengan pembatas-pembatasnya, yaitu 5x1 ditambah 7x2 kurang dari 35. Nah, 4x1 ditambah 9x2 kurang dari 36. Nah, di sini x1, x2 lebih dari 0, integer. Yang dicari itu adalah nilai x1, x2, dan z. Nah, di sini langkah pertama itu ditentukan dulu persamaannya. Nah, sebelumnya di sini ini kan dengan pembatas-pembatasnya. Jadi selanjutnya itu kita gunakan pembatas-pembatasnya. Dari pembatas-pembatas ini kita tentukan persamaannya, x1 dan x2-nya kita tentukan dulu. Nah, ini 0/5 dan 7/0 ini kita dari mana? Yaitu dari sini. 5 dan 7 dari sini. Kenapa 0? Karena 5-nya hanya 1 ya. Dan selanjutnya begitu juga x1 dan x2. Ini 4/0 dan 9/0. Nih, 4 dan 9. Selanjutnya grafiknya. Dari sini kita bisa menentukan grafik 9/4, nih 9/4 dan 7/5, 7/5. Selanjutnya dari grafik ini bisa ditentukan bahwa persamaan yang digunakan yaitu yang sebelah atas, 5x1 ditambah 7x2 kurang dari 35. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Bridge and Bound. Sebelum kita masuk ke Bridge and Bound, kita harus menyelesaikan terlebih dahulu x1, x2, dan z-nya.
Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai X1, X2, dan Z. Nah, di sini nah, sekarang bagaimana kita harus mencari nilai X1, X2, dan Z? Nah, kita mulai dari sini. Di sini ada tadi dari sebelumnya yang pembatas-pembatas yang ini kita gunakan di sini. 5x1 ditambah 7x2 sama dengan 35, 4x1 ditambah 9x2 sama dengan 36. Langkah pertama yang kita gunakan itu untuk mencari solusi selanjutnya, yaitu kita kalikan dengan minus 4 dan kita kalikan dengan 5. Nah, sama dengan yaitu minus 4 dikali 5, minus 20, karena minus kali positif adalah minus 20 X1. Selanjutnya begitu, minus 4 ketemu positif 7, jadi minus 28 X2 sama dengan minus 4 dikali 35 minus 120. Nah, selanjutnya 5 kali 4, 20 X1, 5 kali 9 X2, 45 X2, 5 kali 36, 180. Nah, sekarang selanjutnya kita jumlahkan. Karena min 20 X1 dan 20 X1 sama, jadi kita coret atau matikan. Jadi selanjutnya kita jumlahkan yang ini, min 28 X2 ditambah 45 X2, jadi hasilnya min 17 X2. Di sini min 20 ditambah 180 jadi min 40. Nah, selanjutnya kita pindah ruas. Jadi min 17 kita pindahkan ke sebelah kanan, X2 sama dengan, jadi X2-nya menetap ya, min 40 per min 17. Nah, karena sama-sama minus, jadi selanjutnya itu kita hilangkan minnya, karena min ketemu min itu adalah positif. Jadi 40 per 17 kita sederhanakan. Disederhanakan itu jadi 26 per disederhanakan itu 26 per 17. Nah, di sini ini adalah nilai dari X2. Pertama itu dari nilai dari X2. Jadi ini X2-nya sama dengan 26 per 17. Selanjutnya, kita cari nilai X1. Nilai X1. Nilai X1-nya kita sama dengan persamaan yang tadi, yang pembatas 5x1 ditambah 7x2 sama dengan 35. Nah, karena kita sudah dapat X2-nya, sebelumnya X2 ya, X2 nilainya 26 per 17, jadi 5x1 ditambah 7, karena ini nih 4 per 17 ini nilai dari X2. Nilai dari X2. Dan yang kita ambil itu yang sebelum disederhanakan. Jadi 7 dikali 4. 7, jadi sini 7x2 sama dengan 35. Nah, selanjutnya 5x1 ditambah 280 per 17, yaitu 7 kali 40 per 17. Sama dengan 35. Di sini, yang ini kita pindah ruas. 280 per 17 kita pindah ruas, karena yang ini tidak bisa pindah ruas karena masih ada X1-nya. Jadi yang ini yang kita pindah ruaskan. 5x1 sama dengan 35 per 1, 35 yang ini dikurang 2 karena kita pindah ruas positif jadi minus. 280 per 17, dikurang 280 per 17. Karena 35-nya tadi tidak
tidak ada pernya dan 280 ada pernya, jadi kita per jadi 1 karena 1 itu angkanya bebas. Karena berapapun dikali 1 tetap angkanya sama. Jadi sama dengan 315 per 85 per 85. Jadi sama dengan, ini disederhanakan lagi ya, 63 per 17. Nah, 63 ini per 17 masih bisa disederhanakan sama dengan 312 per 17. Nah, nilai dari X1-nya adalah 32 per 17. Karena kita sudah dapat nilai X2, nilai X1, sekarang kita lanjut ke nilai Z-nya. Nah, nilai Z-nya ini karena sebelumnya di soal pertamanya sudah ada nilai Z. Nih nilai Z, maksimis Z sama dengan 2X1 tambah 3X2. Selanjutnya itu nilai Z-nya kita ambil dari sini, jadi sisa X1 dan X2-nya kita ganti dengan nilai yang kita dapat tadi, X2 dan X1, nilai yang ini. Nah, ini tadi Z sama dengan 2X1 tambah 3X2. Selanjutnya 2, nilai X1 tadi 63 per 17. X1 63 per 17, kita ambil yang disederhanakan yang pertama. 63 per 17 ditambah ini 3, menetap di sini 3, dan 2 juga turun menetap. Nilai X2 tadi itu 40 per 17 yang kita ambil tadi disederhanakan ya. Yang belum disederhanakan, karena X2 tadi cuma 1 kali sederhanaan dan X1 2 kali disederhanakan. Nah, sama dengan 2 dikali 63, 126 per 17, ditambah 3 kali 40, 120 per 17. Hasilnya, dengan penjumlahan, 246 per 17 disederhanakan menjadi 8 per 17. Nah, ini tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, sehingga nilai Z-nya sudah ditemukan, yaitu 8 per 17. Sudah jadi nilai X1, X2, dan nilai Z-nya sudah ditemukan. Sekarang kita beralih ke break and bond. Kita tentukan. Jadi nilai X1 12 per 17, X2 6 per 17, Z-nya 8 per 17. Nah, selanjutnya itu kita LP-1. LP-1 ini tadi dari sini ya, dari soal sebelumnya. Nih, LP-1. Kita cari LP-1-nya. Ya, LP-1. Ini LP-1 kita cabangkan. Di sini kenapa X2 kurang dari 2, sedangkan di sini X2 lebih dari 3. Nah, di sini kan kita sudah cabangkan ya, LP-1-nya sudah kita cabangkan. Di sini kita harus cari nilai mana yang kita gunakan X1, X2 atau Z yang kita gunakan untuk pencabangan selanjutnya. Nah, yang perlu dicari itu pecahan atau pecahan, bilangan pecahan atau belum bilangan bulat. Jadi pilih salah satunya. Sedangkan di sini ini semuanya belum bilangan bulat atau bilangan pecahan. Nah, sedangkan semuanya jadi bilangan pecahan, jadi kita pilih salah satunya. Nah, saya di sini saya memilih nilai X2. Di sini saya memilih nilai X2, sehingga di sini
X2 kurang dari 2. Ini kurang dari 2. X2 lebih dari 3. Kenapa bisa lebih dari 3? Tunggu penjelasannya ya. Seperti ada penjelasannya, kalau ke kiri nilainya XJ kurang dari beta, ini kiri, ini bagian kiri, ini bagian kiri, ini bagian kiri. Kalau ke kiri nilainya XJ kurang dari beta, sedangkan kalau kanan nilainya itu XJ lebih dari beta plus 1. Nah, kenapa di sini 3? Karena rumusnya itu, penjelasan rumus sebelumnya itu, kalau cabang ke kanan itu, ruas ke kanan itu, rumusnya XJ lebih dari beta plus 1. Jadi kita tambahkan 1. Nah, sehingga dia di sini 3. Sebenarnya sama X2 kurang dari 2. Nah, sedangkan kalau ruas kanan itu XJ lebih dari beta plus 1. Sehingga 2 tambah 1 jadi 3. Sehingga dia bisa menjadi 3. Nah, sekarang selanjutnya kita cari LP-2 dan LP-3. Nah, di sini kita cari solusi lagi. Dengan perhitungan yang sama dan persamaan yang sama juga. Nah, di sini persamaan pertama. Kita ambil dari persamaan pertama yang sebelumnya. Nah, ini dia. Di soal pertama. Soal pertama. Yang di sini tadi persamaan pertama. Yang di sini persamaan pertama. Sehingga X1 sama dengan 4/1/5. 4/1/5 yang dari persamaan pertama tadi. Bisa di scroll sebelumnya. Nah, 1/5, X2 sama dengan 2. 1/5, X2 sama dengan 2. Yang ini ya, kita ambil di sini tadi. Nilai Z-nya kita ambil 14/2/5. Kenapa 2/5? Karena di sini nilai X2-nya 2. Di ruas pertama sini 2. 5-nya dari sini. 14-nya hanya dari sini. Nah, ini sudah nilai dari LP-2. Nah, LP-3 sama dengan nilai LP-2, cuman bedanya LP- tadi ruas ke kanan itu rumusnya XJ lebih besar dari beta plus 1. Nah, di sini kan nilainya 3, jadi perbedaannya X1 sama dengan 2 1/4. 2 itu dari mana? Di sini 2. 1/4. 4 itu dari mana? Dari persamaan sebelumnya, dari persamaan pertama. Ini persamaan pertama, 4 ya. Persamaan pertama. Nah, persamaan pertama. X2 sama dengan 3. X2 sama dengan 3. Ini. Cara kerjanya sama, cuman ruas ke kanan dan ruas ke kiri itu beda. Ruas ke kanan plus 1, sedangkan ruas kiri itu tetap menetap. Z sama dengan, nilai Z sama dengan 13 1/2. Ini 1/2. Ini 2, ini 1. Baik, karena kita akan mencari selanjutnya sampai dapat bilangan bulat. Karena di sini LP-2 dan LP-3 itu belum ada bilangan bulat, jadi kita akan cari percabangan selanjutnya. Jadi kita cabangkannya itu LP-2 terlebih dahulu. Nah, percabangan selanjutnya itu yaitu LP-4 dan LP-5. Di sini dihitung dengan cara yang sama sampai memperoleh bilangan bulat. Di sini X2, nilai X2 tadi ya, nilai X2 yang ini. Percabangan ini saya ambil dari nilai X1. Ini X1 kurang dari 4, sama seperti sebelumnya. Ini nilai X1 yang ini 4 dengan persamaan yang pertama. Nah,
caranya sama dengan yang di sini ya. Sedangkan ruas ke kanan itu tadi rumusnya berbeda, plus 1 beta plus 1. Jadi X1 lebih besar dari 5. 4 ditambah 1 yaitu 5. Di sini sama ya. Kita ambil X1 itu nilainya 4 dari persamaan yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan cari nilainya. LP-4 itu nilainya X2. X2 ini dari pertama. Yang pertama X2 sama dengan 2X1 sama dengan 4. 2X1. Ini 2 sama dengan 4. Ini 4. 2X1. 2 dari sini ya. 2X1 sama dengan 4. Nah, sedangkan nilai Z itu 14. Begitu juga dengan LP-5. Dengan cuman perbedaannya itu dengan angka yang tadi plus 1. X1 sama dengan 5, X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 1/3/7. Ini nilai X2 dari persamaan sebelumnya. Nah, sedangkan nilai Z itu 14, 2/7. 14, 2/7. Ini adalah nilai Z dari persamaan sebelumnya. Nah, dari di sini, di LP-4 dan LP-5, kan LP-1 dan LP-2, LP-3 kita belum mendapatkan bilangan bulat. Nah, di sini kita akan mencari bilangan bulat. Nah, di sini saya sudah mendapatkan bilangan bulat itu yang bisa dibulatkan, yaitu LP-4. Nah, di sini kan ada LP-5. LP-5 ini kan belum bilangan bulat ya. Nah, kapan kita lanjutkan LP-5 ini, biarpun sampai ke akar-akar selanjutnya, kita tidak bakalan dapat bilangan bulat, karena awalnya dari bilangan pecahan. Nah, LP-4 ini, sehingga kita menemukan hasilnya, nilai dari X2 sama 2, X1 sama dengan 4, Z sama dengan 14 dari LP-4. Jadi, sudah kita dapat hasilnya dari LP-4. Jadi, selanjutnya, saya tidak akan melanjutkan selanjutnya karena saya sudah menemukan bilangan bulat di LP-4. Adapun kita lanjutkan LP-4 selanjutnya pasti akan bilangan bulat selanjutnya. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya tentang Brecht and Bound. Adapun kurang jelas silahkan komentar. Sertakan pertanyaan kurang jelas yang mana biar saya buatkan video selanjutnya. Baik, selanjutnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.